Hai, Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya, Alda Ismi Aziza, dengan nomor NIM 2011802664 sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, telah membuat sebuah review jurnal dan akan saya share pada kalian semua. Nah, dalam membuat review jurnal, apa aja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah judul, lalu nama jurnal, tahun, volume dan halaman, penulis, reviewer, tanggal review, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, dan yang paling penting adalah hasil penelitian, kelebihan, dan kekurangan dari jurnal. Oke, kita bahas dari yang paling pertama ya, yaitu judul. Pada jurnal yang saya dapati, judulnya adalah Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, kita bisa lihat pada jurnal aslinya, saya memberikan warna kuning, yaitu Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Setelah kita menemukan judul, yang selanjutnya harus kita temukan adalah nama jurnal. Oke, kita akan cari nama jurnalnya. Pada jurnal ini, nama jurnal terletak di bagian bawah halaman. Nah, nama jurnalnya itu adalah Balajea Jurnal Pendidikan Agama Islam. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan linknya juga ya. Di sini sudah ada linknya, kita tinggal copy, lalu kita paste pada halaman review. Selanjutnya, setelah nama jurnal adalah tahun, volume, dan halaman. Di sini, tahunnya tertulis tahun 2020. Volume 5, nomor 1, halaman 131 sampai 150. Nah, selanjutnya, setelah tahun, volume, dan halaman, yang tidak kalah penting adalah penulis. Iya, penulis adalah bagian yang tidak boleh terlewatkan ya. Di sini, penulisnya bisa kita temukan tepat ada di bawah judul, yaitu Saihu dan Abdul Aziz. Maka di sini kita bisa tuliskan Saihu dan Abdul Aziz. Yang selanjutnya adalah reviewer. Reviewer adalah orang yang mereview jurnal, yaitu saya sendiri, Alda Ismi Aziza. Tanggal reviewnya yaitu pada hari ini, tanggal 13 Oktober 2020. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakangnya kita bisa temukan pada halaman jurnal pada bagian pendahuluan. Sebenarnya kita bisa temukan di bagian abstrak. Kita bisa temukan latar belakang, tujuan, metodologi yang digunakan, hingga hasil dengan secara ringkas. Namun, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada bagian pendahuluan. Di sini saya memberikan warna kuning untuk latar belakangnya, yaitu bahwa Islam adalah agama minoritas yang dalam pengamalan ajaran agamanya dibayangi oleh kaum mayoritas, yaitu Hindu, yang membalut keanekaragaman budaya lokalnya dengan agama Hindu. Maka dari itu, pendidikan agama Islam di Bali sedapat mungkin harus sejalan dengan kebudayaan dan keluhuran budaya Bali dengan tidak mengeliminasi ketauhidan yang telah ditentukan oleh agama. Nah, kalimat ini menjadi latar belakang dalam jurnal. Selanjutnya, apalagi ya? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk apa sih penelitian ini diadakan? Kita bisa melihat dalam abstrak bahwa tujuannya adalah untuk menelusuri metode belajar yang digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai dalam menciptakan sebuah interaksi dan integrasi antara siswa yang beragama Hindu dan Muslim sehingga mengarah pada praktik damai di lingkungan pendidikan. Nah, jadi yang berwarna hijau ini adalah tujuan dari penelitian. Selanjutnya adalah permasalahan. Nah, kalau bagian permasalahan ini, kita sebenarnya bisa meringkas dari latar belakang. Pada permasalahan ini, saya menuliskan bahwa pentingnya memilih metode dalam pengajaran agama Islam di Bali, karena mengajarkan pendidikan agama Islam melalui metode pluralisme dipandang sebagai metode pendidikan yang apresiatif terhadap keberagaman, apalagi untuk konteks Bali. Nah,
Selanjutnya, setelah menuliskan permasalahan, kita bisa menuliskan objek dan subjek penelitian. Objek penelitian berarti adalah yang dituju atau sasaran. Pada penelitian ini, objeknya adalah dimensi pluralisme yang teraktualisasi dalam metode pembelajaran, kurikulum sekolah, pelaksanaan pembelajaran, dan efektivitas pembelajaran pluralisme pada SMPN 4 negara dan SMAN 1 negara Kabupaten Jembrana, Bali. Kalau kita lihat pada jurnal aslinya, di sini kita bisa menemukan bagian itu pada halaman ini yang berwarna ungu. Ini adalah objek dari penelitian. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah seluruh siswa SMPN 4 negara dan SMAN 1 negara Kabupaten Jembrana, Bali. Setelah menuliskan sampai subjek penelitian, maka yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, di sini kita bisa lihat metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yakni memberikan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai suatu setting tertentu, dokumen, atau kejadian tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti mengkaji sesuatu dalam setting natural dan menafsirkan fenomena terkait dengan makna. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu bersifat eksploratif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang implementasi metode pluralisme dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tulisan ini menggunakan teori peace education atau pendidikan damai. Sumber data ditulis berupa hasil observasi, wawancara secara mendalam, atau in-depth interview dari dua komunitas, Hindu dan Islam dalam dunia pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan in-depth interview. Teknik selanjutnya adalah wawancara secara mendalam atau in-depth interview tak terstruktur. Nah, kita bisa lihat secara jelasnya pada jurnal asli yang berwarna biru ini. Ini adalah metodologi yang digunakan. Nah, ini yang pertama, penelitian lapangan, yaitu bagaimana dimensi pluralisme teraktualisasi dengan baik dalam pembelajaran agama dan dapat direfleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Selanjutnya, menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sharon B. Merriam dengan 4 karakteristik utama, yaitu yang pertama, menekankan pada proses pemahaman dan makna. Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan analisis data. Yang ketiga, proses bersifat induktif. Dan yang keempat, hasilnya bersifat deskripsi yang kaya. Selanjutnya, digunakan teori atau metodenya itu adalah studi kasus, yaitu dengan memberikan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai suatu setting tertentu, dokumen, atau kejadian tertentu. Lalu, teorinya adalah peace education atau pendidikan damai. Apa sih pendidikan damai? Peace education atau pendidikan damai adalah sebuah teori pendidikan yang didasarkan pada aliran progresifme yang dipelopori oleh John Dewey. Menurutnya, belajar adalah pengalaman nyata dari lapangan. Dewey berargumen bahwa pendidikan merupakan transaksi antara person dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang memiliki variasi proses dan pengalaman belajar di setiap lembaga pendidikan. Jadi, pada titik intinya menurut Dewey, belajar adalah bagaimana pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dalam lingkungan atau lembaga pendidikan. Nah, kenapa sih harus peace education? Sebab dalam peace education atau pendidikan damai memberikan pandangan, wawasan, dan keterbukaan kepada peserta didik terkait dengan realita pluralitas umat manusia, baik dari segi suku, agama, budaya, ras, bahasa, dan lain-lain. Keberagaman yang ada bukanlah hal yang harus ditolak, tapi dikelola dan disyukuri sebagai kekayaan dan potensi yang memiliki berkah kehidupan umat. Oleh karena itu, bagi Dewey,
aspek yang harus dikembangkan itu yang pertama adalah perdamaian dan anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Nah, itu ya, perbedaan itu bukan untuk ditolak, tapi untuk disyukuri dan dijadikan berkah dari kehidupan manusia. Selanjutnya, sumber data ini ditulis berupa hasil observasi dan wawancara secara mendalam dari dua komunitas, yaitu Hindu dan Islam dalam dunia pendidikan. Dalam jurnal juga tertulis para informan yang membantu jalannya wawancara dan observasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya dengan observasi. Teknik selanjutnya adalah wawancara secara mendalam, tapi tak terstruktur, yaitu dipilih dalam penelitian ini karena wawancara tak terstruktur menurut Dedi Mulyana relevan dengan penelitian ini karena memungkinkan informan dapat mendefinisikan diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah tersendiri, tentu saja berdasarkan kultur dan tradisi yang mereka anut. Setelah data terkumpul, lalu dilakukan analisis data. Dalam tulisan ini, analisis juga mengacu pada prosedur analisis data Miles dan Haberman, yaitu dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hasil dari penelitian. Nah, ini dia hasil penelitiannya secara ringkas. Dalam implementasi pendidikan agama Islam dengan warna pluralisme, dua lembaga tersebut menggunakan metode belajar pluralistik yang dikemukakan oleh Alison Cumming McCann, yaitu metode kontribusi, pengayaan, pembuatan keputusan, dan aksi sosial. Hasil dan penerapan pendidikan pluralisme agama melalui metode kontribusi, pengayaan, pengambilan keputusan, dan aksi sosial adalah semakin kuatnya kerukunan antar umat beragama di SMA N1 negara dan SMP N1 negara. Warga sekolah di masing-masing lembaga pendidikan tersebut memandang pluralisme tidak saja merupakan upaya untuk membangun kesadaran normatif teologis, tapi yang terpenting adalah terciptanya kesadaran sosial sebagai sebuah realitas bahwa manusia hidup di tengah masyarakat yang plural, multikultural, mulai dari agama, budaya, etnis, dan berbagai keberagaman sosial lainnya. Karena itu, pluralisme sebenarnya bukanlah konsep teologi semata, melainkan juga konsep sosiologis yang berfungsi untuk meminimalisasi konflik sosial. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, kita bisa buka jurnal juga. Sini, ada 3 metode yang digunakan sebagai hasil dari penelitian yang telah dijalankan. Yang pertama adalah metode kontribusi. Pada metode ini, peserta didik diajak untuk mendalami keyakinannya serta untuk berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi budaya dan agama yang berbeda darinya. Jadi, pokoknya yang pertama itu, kamu harus tahu apa sih agama kamu, apa yang kamu yakini. Setelah itu, kamu juga bisa berpartisipasi dalam memahami agama dan budaya orang lain atau budaya teman yang berada dalam kelas yang sama dengan kamu. Nah, dalam konteks ini, metode yang paling ditekankan dalam pendidikan agama Islam adalah sikap jujur, saling menghormati, sopan santun, toleransi, serta dapat bekerja sama dengan individu ataupun golongan yang berbeda agama, suku, dan ras. Dan yang paling penting hal ini tidak hanya dilakukan untuk sesama muslim, tapi juga dengan semua warga masyarakat yang ada di dalam sekolah. Nah, dari sikap-sikap tadi yang telah ditanamkan, peserta didik juga diajak untuk berpraktek, yaitu salah satunya adalah pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada kegiatan ini disebut male, yaitu telur yang ditusuk dengan bambu lalu ditancapkan ke batang pohon pisang. Pada perayaan ini bukan hanya dikhususkan untuk peserta didik yang beragama Islam, tapi juga semua anggota masyarakat sekolah yang mau mengikutinya, baik yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun itu golongannya, mereka diajak bersama-sama untuk merayakan Maulid. Nah, selanjutnya di sini juga tertulis Islam sebagai yang humanis atau yang pluralis, memandang kesatuan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, memiliki asal-usul yang sama, menghidupkan rasa perikemanusiaan,
dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Nah, ingat ya, kita tidak boleh mengkotak-kotakan pertemanan hanya dengan sesama Islam. Namun, kita juga harus menghormati dan menghargai semua agama dan semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada, supaya untuk menjalani hidup yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada metode yang kedua nih, pengayaan. Apa sih metode pengayaan itu? Pada metode pengayaan, peserta didik diajak untuk menilai atau menguji dan kemudian mengapresiasikan cara pandang warga sekolah terhadap tradisi agama dan budayanya masing-masing. Pada hal ini, terkait dengan kurikulum, Azumardi Azra berpendapat bahwa untuk kondisi Indonesia yang plural, multikultural, diperlukan sebuah kurikulum pendidikan yang mencakup tema-tema toleransi, perbedaan etnokultural, agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian atau resolusi konflik, mediasi, hak asasi manusia, demokrasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan tema-tema lain yang relevan. Selanjutnya, setelah metode pengayaan, peserta didik diminta untuk menilai dan menguji. Lalu ada yang ketiga, metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Pada metode ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami isu-isu sosial, tapi juga melakukan sesuatu yang penting berkaitan dengan isu-isu tersebut. Artinya, peserta didik akan terjun langsung ke masyarakat untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan di ruang kelas. Bahkan untuk menghormati umat Islam yang terjadi pada sekolah yang diteliti ini, setiap perayaan keagamaan yang biasanya dilakukan di SMA N1 negara tersebut tidak pernah menggunakan sarana babi sebagai bahan dalam kegiatan keagamaan tersebut. Wah, bagus banget ya, karena mereka menghargai Islam, menghargai bahwa babi adalah salah satu hewan yang dilarang dalam Islam. Nah, dalam hal ini, Made Mardika dan Haji Atika menambahkan bahwa dalam setiap event keagamaan, baik yang berasal dari agama Hindu maupun Islam, selalu melibatkan seluruh peserta didik tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Bagus banget kan? Oke, kita sudah selesai dengan hasil pembahasannya. Lalu kita balik lagi ke lembar review kita. Apalagi nih yang harus kita tulis? Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dalam jurnal ini menurut saya adalah jurnal ini berani untuk menjelaskan hal-hal yang selama ini menjadi perdebatan banyak pihak terkait toleransi. Tentang bagaimana toleransi, bagaimana batas toleransi, boleh atau tidaknya non-Islam mengikuti kegiatan Islam, atau sebaliknya, boleh atau tidaknya Islam mengikuti kegiatan non-Islam. Selama ini, kita ambil contoh saja dalam Natal. Itu sudah seperti debat tahunan yang tidak ada habisnya. Namun, jurnal ini berani membahas hal-hal toleransi yang disajikan dengan sangat jelas, disertakan contoh kegiatannya dalam lembaga pendidikan yang ada di daerah Bali, menyangkut pluralisme yang membentuk karakter peserta didik, bukan sebagai orang yang mengkotak-kotakan pergaulan, bukan peserta didik yang cuma mau bergaul dengan agama atau golongan yang sama, tapi sebagai peserta didik yang diajarkan untuk merangkul semua teman-temannya tanpa memperdebatkan apapun yang menjadi perbedaan. Nah, kekurangannya dalam jurnal ini adalah pada model penulisannya yang cenderung terlihat membosankan. Penulisannya terlihat sangat seperti penulisan biasa saja yang tidak menarik perhatian, tidak ada warna, tidak ada gambar atau desain apapun pada tulisannya, dan hanya tertulis dalam satu kolom. Hal itu cukup membosankan menurut saya. Tapi tidak apa-apa, toh semuanya juga pasti ada kekurangannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah kata juga tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.